Baik, perkenalkan nama lengkap saya Mariana Uli dengan NIM 1803030025 dari kelas A semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan buku ketiga sebagai tugas dari Sosiologi Politik. Saya akan menjelaskan mulai dari bab 1, yaitu bab 1 di sini yaitu tentang kontekstualisasi feminisme di Nordik wilayah yang terdiri dari neoliberalisme, nasionalisme, dan kritik dekolonial. Yang pertama di sini yaitu tentang feminisme dalam region Nordik dan beyond. Banyak pertanyaan yang didiskusikan di jaringan tidak unik untuk wilayah Nordik ini. Misalnya saja, sulit untuk mengklaim politik penghematan akibat dari krisis ekonomi yang memperkuat neoliberalisme dan tren populisme dan nasionalisme yang meningkat adalah fenomena Nordik yang khas. Terlibat dalam diskusi tentang peran pemahaman budaya gender dan seksualitas sebagaimana diartikulasikan oleh Hak Global, Kiskinen, Molinari, Nirgert, Svetsin mengidentifikasikan tren serupa di berbagai belahan dunia dengan alasan bahwa anti-feminisme adalah nilai sentral dari Hak Global dan yang penting untuk bagaimana untuk memobilisasi sebuah dukungan. Yang berikut penelitian juga di sini yaitu menunjukkan perlu adanya perbedaan menggabungkan antara proses neoliberalisme yang saling terkait, sayap kanan populisme dan konservatisme gender, serta mengidentifikasi lebih jelas pengaruh berbagai aktor dan agenda mereka yang beragam. Namun, ada sedikit eksplorasi komparatif tentang bagaimana resistensi feminisme atau interpretasi kesetaraan gender bekerja dalam sebuah konteks yang berada di seluruh wilayah Nordik. Feminisme di sini menargetkan semua feminis atau mengisolasi dan mengkambing hitamkan jenis tertentu feminisme seperti feminisme anti-rasis, pasca kolonial atau queer yang meskipun belum melakukan penyelidikan sistematis terlihat sekilas publikasi dalam jurnal studi gender Nordik dan program konferensi studi gender Nordik menunjukkan bahwa anti-rasis, pasca kolonial, feminisme asli dan queer memiliki atau bersama dengan studi maskulinitas menjadi bagian sentral dari tema dan narasi feminisme di awal tahun 2020-an di sini. Ini menyiratkan perubahan yang jelas dibandingkan dengan atau katakanlah pada tahun 1970-an atau 1990-an. Meskipun situasi dan rentang waktu bagaimana feminisme telah berkembang di negara-negara Nordik berbeda sampai batas tertentu. Yang berikut tentang situating feminisme di Nordic region. Beberapa sarjana telah memeriksa secara kritis branding dan self gambar sebagai pengecualian Nordik. Sementara yang lain di sini berusaha mengidentifikasi atau diabaikan sejarah kolonial dikonseptualisasikan sebagai keterlibatan kolonial dan mereka di sini mengimplikasikan untuk struktur rasial dan imajinasi budaya saat ini masyarakat Nordik. Sejak 1960-an, negara Nordik telah membangun identitas nasionalisme mereka gagasan tentang humanitarianisme, kesetaraan gender, dan egalitarisme.
Yang berikut dalam memahami feminisme di sini sebagai penanda mengambang, Davis dan Evans di sini mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana feminisme sebagai sebuah ide, proyek, dan lain sebagainya, dan komunitas yang dimiliki, diproduksi, dan diberi makna oleh aktor di dalam dan di luar feminisme. Tetapi juga bagaimana feminisme dilakukan dalam konteks yang berbeda di wilayah Nordik. Ini juga bisa dari minat bagi yang berada di luar kawasan karena mungkin ada kebersamaan dan perbedaan antara berbagai belahan dunia. Yang berikut tentang feminisme, neoliberalisme, nasionalisme, dan dekolonial kritiki. Rejim kesejahteraan Nordik telah mengalami banyak perubahan terakhir sebagai akibat dari kebijakan neoliberalisme dan sampai batas tertentu tindakan penghematan. Negara kesejahteraan dan masa depannya adalah feminis sentral. Pertanyaan-pertanyaan karena banyaknya perempuan yang bekerja di sektor publik dan redistribusi kekayaan dan perawatan yang telah diberikannya. Ada posisi yang berbeda di antara feminis dalam kaitannya dengan bagaimana feminis seharusnya memahami dan menanggapi pembentukan kebijakan neoliberal sebagai bagian dari rejim gender dan kesejahteraan. Neoliberalisme adalah konsep yang diperdebatkan dan para sarjana banyak yang menggunakan ontologi ini dengan berbagai cara. Beberapa dari mereka tidak menggunakan sama sekali atau membatasi bagaimana dan kapan digunakan karena mereka menganggap bahwa istilah tersebut telah kehilangan kekuatan sebagai alat analisis. Yang berikut peneliti Nordik juga di sini telah mengidentifikasikan berbagai gerakan yang melawan rasisme dan kebijakan kontrol perbatasan Eropa. Paling baik dicontohkan oleh Rev Iges menyambut gerakan dan mobilisasi melawan rasisme dan neonasisme. Selain profil-profil yang lebih tinggi, ini dibentuk protes sosial, perjuangan sehari-hari melawan diskriminasi etnis dan segregasi telah teridentifikasi baik dalam bentuk maupun konten. Seperti yang digambarkan oleh kontribusi dalam buku ini, wilayah Nordik telah membela dan mendukung sosial demokrasi terinspirasi model kesejahteraan dan kesetaraan Nordik melawan wacana dan praktik neoliberal. Sementara dapat dikatakan bahwa feminisme di wilayah Nordik telah terpecah oleh sejumlah perdebatan teoritis dan politik tentang rasisme, seksualitas, dan kategorisasi biner perempuan dan laki-laki. Ada pengakuan mendalam akan kebutuhan untuk mempertahankan dan memperluas Nordik model di antara sebagian besar kelompok feminis. Baik, di sini saya akan masuk di bagian kedua atau bab 2. Dengan bab 2 di sini yaitu kooptasi dan feminisme di Nordik kawasan, negara kesejahteraan atau ramah gender, eksposisionalisme Nordik dan interaksionalitas. Kolaborasi historis antara negara atau kesejahteraan dan gerakan sosial masalah di wilayah Nordik telah membuat kooptasi menjadi pertanyaan yang mendasar. Ketegangan antara kooptasi dan keadilan sosial telah menjadi inti dari studi empiris tentang bidang-bidang seperti gerakan buruh dan organisasi migran di Swedia dan ada perdebatan tentang pelembagaan Tion gerakan perempuan di wilayah Nordik. Namun mungkin sedikit mengejutkan, studi telah mengeksplorasi feminisme di wilayah Nordik dari perspektif dari bidang penelitian kooptasi.
Yang berikut secara kebersamaan di seluruh wilayah, model Nordik ini telah berfungsi sebagai struktur normalisasi dan stabilisasi gender yang muncul. Feminis peneliti telah menunjukkan bahwa kebijakan kesetaraan gender di sini memiliki heteroseksualitas yang diatur secara normatif dan menempatkan keluarga inti pada inti dari keprihatinan mereka. Tujuan dari politik normatif De Jong dan Kim serta tujuan lainnya sarjana feminis ketika mereka mempelajari kooptasi adalah di sini untuk mengatasi kekecewaan mereka. Poin kekhawatiran dan dilema dalam kaitannya dengan fenomena tertentu itu dapat dibingkai sebagai kooptasi untuk melawan secara efektif dari mereka. Ada 2 poin di sini dan yang menyarankan 2 langkah sebagai reaksi terhadap poin-poin tersebut, yaitu yang pertama, para sarjana feminis tentang kooptasi baru-baru ini telah menekankan pentingnya fokus pada pertanyaan analitis, tetapi ada perbedaan incis di mana pertanyaan sarjana ini menunjukkan bahwa kita bertanya. Terus poin yang kedua di sini adalah bahwa De Jong dan Kim serta Inslee dan Maiguase fokus pada kooptasi dalam pengorganisasian feminis karena hal ini berkaitan erat dengan neoliberalisme. Sementara Korteweg menganggap bahwa kooptasi dalam debat publik dan keterlibatan politik karena ini terkait dengan nasionalisme. Ketika kita mempelajari kooptasi di sini, kita juga bisa relevan menganalisis perjuangan tentang siapa yang menganggap siapa yang menjadi dan tidak menjadi feminis dalam menganggap siapa yang baik atau buruk sebagai feminis. Dan kata lain, situs kooptasi tidak harus bersifat politis, lembaga atau organisasi feminis seperti organisasi payung yang bekerja secara teratur dengan pemerintah dan organisasi internasional SATINS. Itu juga dapat ditemukan di tempat lain, termasuk di iklan, kampanye, sastra, pameran, dan bentuk budaya populer lainnya. Yang terakhir, tentang Hill Collins menyarankan ada 2 aspek yang lebih luas dari sebuah pendekatan seksional yang menurutnya bermanfaat, yaitu yang pertama, menggunakan interseksionalitas sebagai pendekatan analitis untuk menganalisis ketidaksetaraan sosial, mengharuskan kita untuk membayar perhatian khusus pada konteks waktu, tempat, dan ruang dalam analisis hubungan kekuasaan. Yang kedua, interseksionalitas sebagai praksis kritis menekankan pada pentingnya agensi dan reaksi terhadap ketidaksetaraan sosial dalam mengajar keadilan sosial. Ini berarti bahwa sebagaimana praktik seharusnya menginformasikan teori harus menginformasikan praktik terbaik. Sekian dan terima kasih.